kali ini kita akan membahas materi super terakhir dalam fungsi kuadrat, yaitu fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Sering sekali ya dalam berbagai model matematika kita selesaikan dengan fungsi kuadrat. Nah, biasanya yang memegang peranan penting dalam penyelesaian tersebut adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrim bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai maksimum atau minimum ini bisa kita kenal dengan kata-kata sehari-hari, yaitu kata terjauh, terluas, terbesar, tertinggi. Nah, seperti itu. Jadi kita selesaikan dengan mencari nilai maksimum. Kemudian kebalikannya, kalau nilai minimum berarti kata-kata terendah, tersempit, terkecil. Nah, seperti itu. Berarti kita selesaikan dengan nilai minimum. Nah, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan fungsi kuadrat. Ya, oke, yuk langsung saja. Penerapan fungsi kuadrat. Contoh, sebuah peluru ditembakkan ke atas, tinggi H meter peluru setelah bergerak selama T detik dinyatakan dengan H, T sama dengan 30T kurang 5T kuadrat. A. Buatlah sketsa grafik fungsi Y sama dengan HT. B. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru. C. Tentukan selang waktu ketika tinggi peluru lebih dari 25 meter. Nah, untuk mencarinya kita akan menggunakan fungsi kuadrat. Nah, yang pertama, buatlah sketsanya. Sketsanya ya, kita menentukan dengan titik potong grafik dengan sumbu T. Ya, tadi kan HT sama dengan 30T kurang 5T kuadrat. Nah, dan itu untuk menentukan titik potong grafiknya, kita jadikan HT-nya sama dengan 0 ya. Jadi 30T kurang 5T kuadrat sama dengan 0. Nah, tinggal diolah ya. Jadi ini sama-sama dibagi 5 ya. Sama-sama bagi 5 berarti 5T buka kurung 6 kurang T ya. Jadi tetap sama ya. Jadi ketika dicapit kepiting dia akan tetap sama dengan 30T kurang 5T kuadrat. Nah, dari sini kita ketahui bahwa 5T sama dengan 0. Maka T1 sama dengan 0. Nah, di sini 6 kurang T ya. Sama dengan 0. Jadi T 2-nya sama dengan 6 ya. Nah, jadi titik potong grafik dengan sumbu T adalah 0,0 dan 6,0. Kemudian persamaan sumbu simetri grafiknya, T sama dengan min B per 2A. T sama dengan, tadi B-nya berapa? Dari sini kita ketahui bahwa A-nya sama dengan min 5, B-nya sama dengan 30, C-nya nggak ada ya. Jadi min B per 2A berarti min 30 per 2 kali min 5. Ya, min 10 berarti min 30 bagi min 10 sama dengan 3. Jadi dia akan mencapai ya sumbu simetrinya itu dengan T sama dengan 3. Untuk nilai maksimumnya berarti hanya 3 ya. Jadi substitusikan hanya sama dengan 3 ke persamaan 30T kurang 5T kuadrat ya. Jadi 30 kali 3 kurang 5 kali 3 kuadrat. Ya, sama dengan 90 kurang 45 sama dengan 45. Jadi nilai maksimum ketika HT-nya sama dengan 30T kurang 5T adalah 45 meter. Nah, untuk sketsa grafiknya berarti seperti ini ya. Jadi sumbu simetrinya 3, kemudian titik potongnya 0,0 dan 6,0 dan nilai maksimumnya adalah 45 ya. Jadi digambarkan ini 0,0, kemudian di sini 6,0, and then nilai maksimumnya fungsinya 45 ya. Jadi di titik 45. Ya, jadi grafik sketsa grafik fungsinya seperti ini. Jadi yang terlebih dahulu kamu tentukan adalah titik potong grafik dengan sumbunya, kemudian persamaan sumbu simetri, kemudian nilai maksimum. Jadi diperolehlah sketsa grafiknya seperti ini. Nah, yang kedua, tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Udah kelihatan ya, tinggi maksimumnya tadi 45 meter. Kemudian tentukan selang waktu ketika tinggi peluru lebih dari 25 meter.
Nah, kalau peluru mencapai ketinggian lebih dari 25 meter, ada di antara 1 dan 5 detik. Nah, ini ya. Jadi dilihat dari sketsa grafik kamu tadi. Contoh kedua, panjang diagonal belah ketupat adalah 6 kurang X cm dan 2X tambah 4 cm. Luas maksimum belah ketupat tersebut adalah, nah dari sini kita ketahui bahwa luas daripada belah ketupat apa? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, kemudian diagonalnya tadi ini diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Jadi tinggal dikalikan. Setengah kali 6 kurang X dikali 2X tambah 4 ya. Jadi capit kepiting 6 kali 2X, kemudian 6 kali 4 ya. Kemudian min X kali 2X, kemudian min X kali 4 ya. Nanti hasilnya 12X tambah 24 kurang 2X kuadrat kurang 4X. Kemudian kita sederhanakan karena di sini ada 12X dan min 4X yang bisa kita sederhanain ya. Jadi min 2X kuadrat tambah 8X tambah 24. Dan ingat ini dibagi 2 ya. Ketika ini dibagi 2 maka hasilnya min X kuadrat tambah 4X tambah 12. Nah, kemudian kita akan menentukan luas maksimumnya dengan rumus ya. Min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Tinggal substitusi nilai A-nya ya, nilai A sama dengan min 1, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 12 ya. Jadi substitusikan ke dalam. B-nya min 4 kuadrat kurang 4 kali min 1 kali 12 per 4 kali min 1 ya, sama dengan ini 4 kuadrat sama dengan 16 ya, negatifnya di luar, masih di luar. Kemudian min 4 kali min 1 kali 12 ya, min kali min positif, 4 kali 12 sama dengan 48 dibagi min 4. Diperoleh hasilnya 16 tambah 48 sama dengan 64, jadi min 64 bagi min 4. Negatif dengan negatif jadi positif ya, jadi 64 bagi 4 sama dengan 16 cm. Jadi luas maksimum belah ketupat tersebut adalah 16 cm kuadrat. Oke, thank you kelas, kamu sudah menyimak materi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kamu menemukan permasalahan model matematika yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, selesaikan dengan fungsi kuadrat ya. Okay, see you next time and bye.